surga itu tempat tinggalnya orang-orang thayyib. Apa thayyib? Dar thayyibin. Orang yang bersih. Poin yang ini berkaitan dengan bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah meyakini semua ahlu tauhid itu tidak kekal di dalam api neraka. Orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal itu tidak kekal di dalam api neraka. Ya, tidak kekal di dalam api neraka. Karena semua orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal itu akan dikeluarkan api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan tidak ada yang tersisa di dalam api neraka kecuali orang-orang kafir dan musyrik. Semua orang kafir, munafik, dan musyrik dia kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dia di dunia syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, dan di akhirat kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Nah, cuman orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah bertingkat-tingkat. Ada yang dia langsung masuk, ada yang dihisab, ada yang dibersihkan dulu di dalam api neraka, baru habis itu masuk. Karena surga ini daru tayyibin. Surga itu tempat tinggalnya orang-orang tayyib. Apa tayyib? Dar tayyibin. Orang yang bersih dari semua dosa baru bisa masuk surga. Makanya dikatakan daru tayyibin, surga itu tempatnya orang-orang yang berbuat semua, yang semuanya isinya baik, tidak ada kotor sedikit pun. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, disambut sama malaikat. Apa perkataan malaikat? Salamun alaikum tibtum. Kesejahteraan atas kalian, tibtum, sesungguhnya kalian telah suci. Nah, kalau dia belum suci, artinya belum bisa masuk surga. Ada penghalang. Nah, dia dicuci dulu di dalam api neraka sampai bersih, baru habis itu dimasukkan ke dalam surga. Makanya subhanallah ya ikhwah, rahmat Allah sangat besar. Ya, Allah memberikan kesempatan di dunia agar dia bisa membersihkan dirinya. Dan ini pernah kita bahas, antum dengerin lagi kajian. Waktu itu ana bahas penyebab pengampun dosa, sebab-sebab yang dapat mengampuni dosa. Itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ada 10 waktu itu ana jelaskan. Cuman prosesnya artinya Allah memberikan terus kesempatan pada hamba-hambanya. Di dunia Allah berikan banyak sebab ampunan. Istighfar, mengampuni dosa. Dia taubat, diampuni dosa. Katakanlah mungkin dia dapat musibah, pengampunan dosa. Dia berbuat amal kebaikan, maka dikatakan bahasa Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, al-hasanat al-mahiyah. Kebaikan-kebaikan yang dapat mengampuni dosa. Salatnya dapat mengampuni dosa, zakatnya dapat mengampuni dosa, hajinya dapat mengampuni dosa, umrohnya dapat mengampuni dosa, semuanya dapat mengampuni dosa. Tapi subhanallah, dia di dunia nggak dapat tuh pengampunan dosa. Sampai dia wafat. Akhirnya dia masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh ada pengampunan dosa. Makanya dikatakan azab yang Allah berikan kepada orang muslim dan mukmin di alam barzakh itu pengampunan dosa dia. Sekarang dia berapa tahun di alam barzakh? Berapa tahun? Antum pernah ngelihat nisan yang ada tulisan tuh? Coba antum hitung sekali-sekali. Umur dia berapa, terus dia di kuburan udah berapa tahun? Ya, subhanallah, dia di kuburannya udah lebih tua dibandingkan dia hidup. Mungkin dia hidup 50-60 tahun. Di alam barzakh itu udah bisa dia 100 tahun atau 80 tahun, udah melebihi dari usia dia hidup. Nah, kalau misalnya seseorang diazab, maka azab di alam barzakh buat orang mukmin pengampunan dosa. Subhanallah, belum terbersihkan juga dia, belum suci. Semua yang terjadi di padang mahsyar buat orang yang beriman pengampunan dosa. Haulul matla' bahasanya. Ketakutan yang sangat bagi seorang di akhirat ketika di padang mahsyar, pengampunan dosa.
belum mengampuni juga dosanya. Subhanallah, Allah berikan syafaat. Ya, syafaat. Ada beberapa orang dapat memberikan syafaat. Teman dekat, sampai Nabi SAW bisa memberikan syafaat buat umatnya. Ya, belum mengampuni dosa juga. Kalau misalnya belum ada yang bisa mengampuni dosa dia, sudah lewati berapa proses tuh. Maka mau tidak mau dia harus dibersihkan di neraka. Karena dia tidak ada lagi ibaratnya kesempatan yang bisa membersihkan dosa dia. Allah berikan semua pintu, ketutup semua pintu. Belum bisa membersihkan dosa dia. Maka karena belum bisa dibersihkan dosanya, mau tidak mau dia harus dibersihkan di dalam api neraka. Cuma dia tidak kekal. Ya, dia akan dikeluarkan dari api neraka, kemudian akan dicuci di dalam namanya Nahrul Hayat. Ya, danau kehidupan, kemudian dimasukkan surga. Cuman orang-orang ini ada tanda kalau dia bekas penghuni neraka. Makanya manusia bertingkat-tingkat. Ya, ahlu tauhid dan ahlul iman bertingkat-tingkat. Nah, cuma di sini bab ini menunjukkan, paragraf ini menjelaskan kalau orang yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, walaupun di dalam hatinya ada sekecil biji keimanan, tidak akan kekal di dalam api neraka. Dia pasti dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, ini membantah sebagian pemikiran seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan orang yang berbuat dosa maka dia kufur, kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Mu'tazilah meyakini kalau dia bukan mukmin, bukan kafir, dia ada kedudukan lagi khusus. Tapi dia sepakat dengan Khawarij di akhirat kalau orang ini kekal di dalam api neraka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Orang tauhid, beriman yang berbuat maksiat dikatakan dia mukmin bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia beriman dengan imannya, tapi dia fasik dengan dosanya. Kalau dia mati belum bertaubat, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang seperti ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni langsung, kalau Allah berkehendak diazab dulu terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jal, maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang memiliki iman untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Makanya